Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanat Allah. Nah, kesimpulan hari ini saya mengisi lagi tempat lain. Ya. Kesimpulan hari ini saya buka sesi tanya jawab. 1. Kenapa Allah mentakdirkan mengharamkan Yahudi dan Nasrani jadi pemimpin? Karena mereka musuh Allah. Tidak mungkin musuh Allah mengamalkan firman Allah. Sederhana kok logikanya. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Saya ulang ya Pak. Surat 5 ayat 51. La tattakhizu Yahuda wan Nasara auliya. Kita teruskan aja deh 3 ayat lagi kasihan. Surat 5 51 sampai 57. Ya, masih ada waktu kok 10 menit lagi insyaallah. Nanti baru tanya jawab. 551. Siapa yang dipanggil Bunda? Janganlah kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setia. Bu, sebenarnya dalam tafsir menurut mufassirin yang ahli itu aulia itu cenderung kepada pemimpin, bukan teman setia. Aulia itu pelindung. Ya? Jadi makanya terjemahan di Indonesia saya curigai itu. Makanya terjemahan yang dibagikan dari Saudi Arabia ya warna coklat itu translator pakar bahasa 11 profesor tidak menerjemahkan menjadi teman dekat, tapi pemimpin, aulia. Aulia-aulia kamu, pemimpin kamu, wali-wali kamu yang melindungi kamu. Makanya Ibu kalau bisa terjemahan Al-Quran di pengajian saya jangan pakai yang itu. Pakai yang warna coklat yang dibagikan dari Saudi itu. Ada megang Ibu, coba angkat tangan. Ada yang megang? Warna coklat. Iya. Itu 10 profesor translator bahasa. Seperti ini kan ditafsirkan bukan pemimpin, aulia itu. Makanya di sana selalu mengatakan la tattakhizu Yahuda wan Nasara aulia. Tafsirnya Bu, dengar ya Bu, tolong sungguh-sungguh Bu. Aulia di sini bisa pemimpin, bisa wali, bisa sahabat, bisa teman akrab, tapi cenderung kepada pemimpin karena melindungi. Melindungi bisa dengan power, bisa dengan individu, personal dan negara. Ya? Personality dan negara. Kalau teman, perlindungannya terbatas. Kalau Bapak ditembak polisi, apa beliau bisa membela? Enggak, beliau menyelamatkan diri. Bapak kena gas air mata, yang lain lari. Karena dia pribadi, bukan negara. Negara itu melindungi, mengayomi, menjaga. Makanya pemimpin di sana, dia punya power agar melindungi umat Islam jangan kena gas air mata. Ya, terus? Mereka satu sama lain saling melindungi. Pasti Bu. Kenapa dilarang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin? Mereka pasti satu agamanya bersatu. Batak, Ambon, Flores, Chinese, Manado bersatu karena satu iman. Contoh siapa? Lihat Ruhut Sitompul. All out membela Ahok. Dia tinggalkan Demokrat dan dia tinggalkan SBY yang dia kagumi karena agama nomor 1 dalam pandangannya. Dapat lihat dia konsisten membela agamanya. Yang begitu mendewa-dewakan partai, yang begitu mengagumi SBY, maaf, agama tetap nomor 1. Ahok number 1, bukan Agus yang dia bela. Harusnya teori peraturan partai dia all out membela Agus, bukan membela Ahok, karena Ahok bukan pilihan Demokrat. Tapi nomor 1 agama, itu harusnya kita umat Islam. Agama tetap nomor 1. Lihat Nasrani itu Pak. Jadi menteri mereka, yang pertama dia ganti apa? Pejabat tinggi harus beragama dengan dia. Kepala divisi seiman dengan dia. Beda dengan kita umat Islam. Menjadi pimpinan 5 menteri Kristen. Sementara di Inggris tidak ada menteri Islam. Di Amerika tidak ada menteri Islam. Di Jerman tidak ada menteri Islam. Di Perancis tidak ada menteri Islam. Kok Indonesia negara Islam terbesar di dunia kita korbankan 5 menteri Kristen? Wow.
Subhanallah. Makanya saya bilang sekali-sekali kenapa sih presiden kasih orang Medan? Karena orang Medan itu yang berani. Lihat Jenderal Faisal Tanjung, begitu dilantik menjadi Panglima TNI sama Pak Harto, dia pulang ke Medan ziarah ke makam bapaknya. Dia bersumpah di atas makam bapaknya, demi Allah ayah, lebih bagus aku tidak jenderal kalau aku tidak membela Islam. Pulang ke Jakarta, semua panglima, kodam, kepala bin, kepala staf darat, laut, udara, seluruhnya muslim taat. Zamannya Faisal Tanjung. Lihat ada Malik menjadi wakil presiden, belum ada kepala pemerintahan di dunia waktu itu di acara resmi terang-terangan membela Palestina. Begitu pidato resmi di Istiqlal, waktu itu saya nonton itu, dia bisa-bisan belakang, umat Islam harus bersatu membela Palestina. Ya, sepakat enggak? Saya pingin sekali-sekali presiden itu orang Medan gitu. Karena yang karakternya sudah ada, satu sifatnya berani. Coba ibu lihat, Pulau Jawa dijajah Belanda 350 tahun, Sumatera cuma 3,5 tahun. Kok betah 300 tahun, 350 tahun? Ini enggak. Yang model-model begitu yang dipilih, terimalah hasilnya. Lihat 10 provinsi Sumatera, 9 provinsi menang Prabowo, karena sana agama bisa dijadikan pemersatu. Saya masih bisa teriak di Medan bicara Quran. Quran masih didengar kalau saya ngomong di Pekanbaru. Tapi kalau di Jakarta ini coba lihat berapa banyak yang all out dari masjid ketika saya tegas la tattakhizu yahuda wan nasara auliya. Diharamkan menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin karena dia terlanjur akrab dengan orang kafir. Betul kan Bu? Jadi kalau mabuk, kalau kami Sumatera itu terbalik. Doktrin kami agama bukan negara. Jadi dimanapun tetap nomor satu agama. Jadi pejabat apapun agama nomor satu. Yang kita perjuangkan agama, agama, agama. Jadi kalau kami merantau dari rumah itu, yang dikasih itu sarung Pak. Sarung itu simbol sholat. Kalau Jawa Tengah lain lagi, agama podo kabeh, sing penting wonge apik. Nggih? Hah? Iya. Makanya lihat Solo itu 2 periode Fransiskus Kaperius Katolik menjadi wali kota. Padahal calon kuatnya ada orang berhijab, anak istrinya berhijab. Yang menang tetap kafir, Fransiskus Kaperius. Akibat itu tadi, opini yang dibangun bukan agama. Semua agama sama, rusak. Sama dengan pemurtadan. Kalau Sumatera orang murtad, kalau nggak dibunuh diusir. Kalau di Pulau Jawa satu rumah dengan murtad biasa. Di Jawa Tengah empat agama satu rumah. Betul ngopo-ngopo, yang penting wongnya api. Betul ya? Ibu lihat Jogja, Solo, Gunung Kidul, satu rumah itu 4 agama. Kalau kita nggak bisa, Bu. Kalau nggak dibunuh diusir. Itulah yang harus kita perbaiki Pulau Jawa ini, Pak. Dikendalikan orang kafir karena dibilang semua agama sama. Subhanallah. Betul ya Bu? Terus ayat itu Bu. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya dia termasuk golongan kafir, matinya fasik. Kalau kamu angkat jadi pemimpin, kamu kampanyekan seperti Nusron, bukan Nusron Wahid ya, Nusron Purnomo, sepupu ibu barangkali. All out membela ini sekarang, Ahok, matanya sampai keluar itu di ILC, betul kan? Jadi ada nifaq, penyakit munafik itu. Ada penyakit dalam hatinya kata Allah. Terus ayat berikutnya, penjelasan di sini 52. maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera mendekati mereka. Iya, rame-rame mengarah ke sana, segera mendekati mereka. Persis ayat ini kondisi Jakarta hari ini. Kamu lihat orang yang ada penyakit dalam hatinya, nifaq, munafik, rame-rame segera mendekati mereka karena ada uangnya, ada janjinya meskipun palsu. Persis ayat ini realita Jakarta hari ini. Subhanallah. Terus Bu. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Iya, nanti kalau nggak kita pilih Amerika ngepung loh.
investor tidak masuk, pembangunan mandek karena programnya bagus, masjid mau dibangun 4, gereja 400. Kan itu kan bahasa mereka. Orang yang bagus dia harus kita dukung dong. Nanti kita dapat bencana kalau nggak dia menang. Itulah ucapan orang munafik di Jakarta ini. Seperti si sapi yang kemarin. Betul? Aneh kan? Lihat wajah dia. Wajah aja kelihatan. Wajah ulama itu kelihatan bersih. Ini lain. Gilani. Ibu tahu Gilani? Tahu Ibu Gilani? Ya sudah, gak usah dibahas. Terus. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Ada janji mudah-mudahan, tapi tidak pasti. Dekatkan aja Bu supaya kedengaran. Atau sesuatu keputusan dari sisinya. Iya bisa jadi disambar petir. Sehingga mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan. Nanti Bu, nanti ujungnya pasti menyesal kata Allah. Atau aku yang mengambil keputusan terhadap mereka. Jadi nggak perlu bangkit kita nanti. Allah ambil keputusan terhadap mereka. Bisa jadi meninggal, disambar petir, kena kolera, DB. Bisa jadi. Karena ini ayat sudah ada informasi dari Allah. Biar Allah yang mengambil keputusan terhadap mereka. Nggak usah emosi kita. Biar aja lah kita doakan. Terkait dengan ayat ini boleh nanya dikit nggak? Enggak boleh, nanti aja. Karena tanya boleh enggak? Ya enggak gitu. Kalau ibu bilang Pak mohon maaf saya bertanya, saya kasih jalan tadi bertanya. Karena ibu buku peluang enggak boleh ya enggak boleh dari saya gitu. Apa kira-kira Bu? Nah sekarang ini kan umat muslim sudah bersatu Ustaz. Iya belum juga, enggak. Yang kemarin sudah turun belum seluruhnya. Iya. Tapi maksudnya kalau misalnya memang ternyata si engkoh itu menang, saya sampai menyebut namanya aja nggak bisa Ustaz. Enak ya. Daripada saya enak gitu. Jadi si engkoh itu menang tetap gitu. Seperti Ustaz tadi bilang mungkin karena ada kekuatan lain, karena ada yang curang, Ada yang melindungi. ada yang melindungi. Nah kita ini umat Islam apakah harus tetap menerima dan seperti di ayat 52 ini menunggu azab Allah gitu? Ada dua, kita tunggu komando dari ulama aja. Karena kita patuh sama ulama ya. Ketika nanti MUI mengatakan bangkit, Allahu Akbar, ibu siap bangkit, siap logistik. Makanya selalu pertanyaan saya dapatkan hari-hari belakangan ini seperti itu. Bagaimana Ustaz kita menyikapi? Saya jawab, kita tunggu perintah dari ulama. Jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri karena itu tidak dibenarkan. Kita tunggu perintah. Ke depan ini apa perintah dari Ustaz Bakhtiar Nasir, dari Majelis Ulama, dari sana, oke, sudah siap. Siap ibu menyiapkan logistik. Kalau ibu tertembak waktu membagikan aqua, sok mati syahid, mendingan daripada pusing mikirin dunia. Betul? Terus 53. Iya 53. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah? Iya, padahal kamu dosen guru besar UIN, RIP, sapi. Iya. Apakah model kamu yang bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah? Saya nggak minta kue, cuma nanya aja tadi. Terlalu sensitif ibu ini. Sensi ya. Oh, ngantar pertanyaan. Kuenya untuk saya nih. Ya udah, terima kasih ya. Udah? Bahwa mereka benar-benar berserta kamu. Ya, ulangi dari atas Bu, 52. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar berserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi. Dijawab Allah langsung kan? Sebentar Bu, Allah jawab langsung kan? Semua pertanyaan di atas di ayat awal dijawab Allah. Perbuatan mereka sia-sia karena munafik. Yang jawab siapa Bu? Allah kan. Yang di atas itu kan dialog manusia. Apakah ini kamu yang bersumpah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Allah jawab, perbuatan mereka sia-sia, pasti menyesal. Jadi jangan tersinggung. Setiap zaman ada munafik, setiap munafik ada zamannya. Mungkin zamannya tahun ini mereka jadi pemenang munafik. Nggak apa-apa.
Terus ya. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, baru dikasih berita gembira, Bu. Barang siapa di antara kamu yang murtad keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan sesuatu kaum. Stop. Jadi jangan kamu kecil hati, jangankan munafik, mau murtad pun dia setelah mereka habis wahid segala macam tetek bengak mereka, aku akan datangkan kaum yang lebih bagus. Siapa mereka itu? Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Tegas terhadap orang kafir, berkasih sayang sesama muslim. Kalau habisi dulu generasi mereka. Jadi ciri-ciri yang dicintai Allah itu siapa? Satu, baca Bu. Jangan lihat saya, lihat Quran. Dia mencintai mereka dan mereka pun mencintai. Iya, seperti surat 9 ayat 100. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka, mereka ridho. Siapa itu? Rasul dan para sahabat. Miskin tapi suruh berjuang, mereka tidak pernah menolak. Kekurangan tapi berjihad, tidak pernah mengeluh. Dikepung tapi tidak pernah putus asa. Dilecehkan tapi mereka bangkit. Diadu domba tapi mereka kompak. Dihina tapi mereka tetap mulia. Itulah Muhammad Rasulullah beserta sahabat. Beda dengan kita sekarang. Dilecehkan sudah tersinggung. Diadu domba kita pecah. Dikasih uang kita lari. Dikasih amanah kita mengkhianat karena uang mereka lebih banyak dari uang kita. Betul? Lihat Nusron itu makan-makan dengan Cina-Cina bangga, pakai baju muslim, pakai baju koko. Lihat foto-foto itu kan dengan kohong-kohong itu. Subhanallah. Disindir Allah dalam ayat ini. Jangan kecil hati, nanti ganti yang lebih bagus dari mereka. Biarkan mereka itu. Kalau bahasa Medannya modar. Ibu tahu modar? Qaid. Mati. Terus? Dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman. Iya, bukan membela Ahok seperti sapi. Dia bilang kalau kita pakai akal sehat, berarti kita yang bangkit 2,3 juta nggak pakai akal sehat, orang gila dong itu. Jadi Habib Rizik gila, Ustadz ini gila, Ustadz Ali Jaber gila, gila semua kemana yang bangkit itu? Yang sehat itu cuma dia. Beliau bilang beliau tidak ahli tafsir tapi tahu benang merah Al-Quran. Benang merah tahu saya itu pembatas. Iya, pembatas. Iya, antara dibaca dengan belum dibaca. Iya, kita juga tahu. Itulah benang merah. Makanya ada Al-Quran di tengah itu benang merahnya. Maaf ya Bu, jujur saja, jangan tersinggung Ibu kalau ada ponakannya di sini. Lihat wajahnya sudah enak saya. Makanya saya nggak nonton TV One kemarin ini. Saya lihat ada, astagfirullah, muncul lagi setan ini saya pikir. Tahu nggak siapa dia itu? Omnya beliau. Omnya itu, makanya diam aja saya ngomongin tentang dia. Beliau ini kan orang awak ini. Dulu Sumatera Barat pabrik ulama, sekarang setannya dari sana. Omnya beliau, iya kan omnya itu. Terus pun Tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir. iya, jadi ciri-ciri orang Islam yang benar, tegas terhadap orang kafir. Asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Berkasih sayang dengan orang muslim. Kompak sesama muslim, tegas terhadap sana. Lihat orang Nasrani. Di dalam mereka pecah ribuan sekte Kristen, tapi menghadapi orang Islam kita jadikan musuh bersama. Hebat kan mereka itu? Gereja mereka berbeda, sekte mereka berbeda, pendeta mereka berbeda, tapi maaf, menghadapi Islam mereka bersatu, menangkan Ahok, anak Allah di muka bumi ini. Amin, haleluya. Betul Bu. Umat Islam enggak, profesor doktor ikut sana, ada kiai haji membela haritanu, betul? Bawa ke masjid. Aneh Pak, orang Islam aja haram masuk masjid, yang junub apalagi haritanu, berapa ribu kali junub. Terus yang berjihad di jalan Allah. oh iya, jadi orang beriman itu berjihad, bukan tidur. Terus Dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. betul, berarti orang beriman itu pasti dicela karena dia benar. Sebaik-baik orang pasti ada yang mencela, seburuk-buruk orang pasti ada yang membela. Ukuran kita bukan dicela atau dibelanya kita. Ukuran kita mempertahankan kebenaran. Allahu Akbar. Betul? Sebaik-baik orang pasti ada yang mencela, seburuk-buruk orang pasti ada yang membela. Itu udah hukum demokrasi Bu. Islam itu tidak seperti itu. Orang benar kita bela, orang buruk kita nasihati. Bukan kita caci maki, kita nasihati. Terus
Itulah karunia Allah yang diberikan Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Nah, ujung ayat enak kan Bu? Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki, bukan siapa yang kita kehendaki. Terus? Dan Allah maha luas pemberiannya, maha mengetahui. Ya. Kesimpulan. Satu, Bunda. Penolong kita ada 3, Allah, Rasul, dan orang beriman. Yang kedua, tolong doktrin anak Bunda bahwa hidup ini harus berjuang. Kalau nggak berjuang jangan hidup. Yang ketiga, hati-hati jangan terpancing isu di sosmed yang kesannya Islami ternyata dari orang kafir. Contoh kemarin, begitu bangun subuh saya dapat berita di WA Habib Muhdi Assegaf meninggal. Informasinya dari Habib Anu. Karena saya tidak berburu sangka, saya share ke grup lain. Ternyata nggak meninggal. Artinya apa? Kalau bukan kafir siapa lagi itu menyebar itu, betul kan? Agar kita chaos, agar umat Islam bangkit kasar keras. Kesempatan pelurunya aparat negara. Mereka mau kita mati. Kemarin teruji, bangkit 2,3 juta. Tidak ada kepala aparat yang benjol, tidak ada kaca yang pecah, tidak ada kaca yang dirusak, tidak ada Cina yang dibunuh. Luar biasa Islam, tanpa komando tapi bisa kompak. Sementara mereka di sana Kapolri terang-terangan, jangan tembak, masih ditembak. Islam 2,3 juta bangkit. Ibu lihat di gereja Istiqlal, di gereja katedral di depan itu penuh orang, belum sampai Tamrin Sudirman sudah penuh. Berapa juta itu? Tapi Metro TV mengatakan ratusan ribu, yang bangkit lebih dari 2 juta. Air habis, air mineral jadi uduk, malah lebih dari cukup. Makanan melimpah lebih dari cukup, nggak tahu siapa yang ngirim ini. Subhanallah, padahal yang kumpul 2,3 juta. Betapa santunnya umat Islam, marah tapi masih menahan diri, geram tapi masih sopan. Itulah orang-orang beriman itu. Beda dengan mereka kalau bangkit kesetanan karena mabuk dulu. Nanti 23 ini saya dengar kabar mau bangkit lagi. Kalau tidak jelas penanganan Ahok, 25 November akan bangkit. Siap Bun? Siap? Insya ya, siap Pak ya? Ya? Anton, kenapa? Menandingi yang bela Ahok. Dia dulu kita ini. Dari dulu kan ngotot dia. Kenapa? Satu etnis. Udah cukup? Ada pertanyaan, Ustadz, ada sebagian hal yang mengharamkan demo. Bagaimana sebenarnya pokok haram demo itu? Saya jawab, sepanjang demo itu tidak punya prinsip dan hanya alat nafsu orang tertentu, betul haram. Tapi jika itu dijadikan satu-satunya cara untuk menegakkan dan membela agama Allah, sebagian ulama membolehkan. Karena zaman Rasulullah juga pernah didemo oleh sekelompok wanita. Karena ingin menegakkan hukum, mereka dizolimi oleh suaminya. Mereka demo Rasulullah. Jadi karena ini jalan satu-satunya, prosedur hukum sudah kita tempuh, boleh iya, karena tidak ada jalan lain. Mudaratnya lebih banyak kalau kita diamkan. Jangka panjang mereka menguasai Indonesia, Al-Quran dihina, kita dibantai. Lebih bagus sekarang mati duluan daripada mati pelan-pelan. Betul kan? Cuma di televisi ada ustaz mengatakan di YouTube haram. Saya bilang, ente bilang haram karena ngisinya di radio, ruang AC, nggak ngerti lapangan. Apa Ustaz? Ada yang bilang para demo itu khawarij. Biar aja. Zaman Rasulullah aja ada demo. Lihat hadis sahih. Sekelompok ibu-ibu datang ingin menegakkan hukum karena mereka dizolimi. Itu hadisnya sahih. Yang kedua, kita demo ini bukan ogah-ogahan, karena Al-Quran dihina, jalan keluar tidak ada, negara masa bodoh. Ini jalan terakhir. Babi itu haram nggak Bu? Kalau darurat boleh nggak? Ya sudah. Ini jalan terakhir. Ustadz tadi karena biasa ngisi di ruang AC, dia tidak ngerti masalah di lapangan. Saya dari Aceh sampai Renjaya Bu, persoalan Islam itu udah masuk ke sistem berpikir saya. Iya, jadi lihat situasinya memang. Kalau kita ogah-ogahan betul haram. Tapi ini perjuangan untuk Islam dan jalan terakhir itu bahasanya. Masuk ke kelompok darurat.
Dia hanya bisa haram, khawarij, terserah lo. Itu aja, pusing amat saya menghadapi dia. Besok kalau aman dia lagi ceramah. Begitu rusuh nggak bisa ceramah dia. Itu yang saya tersinggung itu. Coba ikut saya dulu lah ke Tapanuli sana, lihat solusi Islam itu. Lihat ikut saya ke Pulau Nias sana, bagaimana Islam dizolimi. Coba kita jalan ke Jerman, 30 tahun masjid nggak bisa berdiri. Kalau nggak bangkit mendemo, di Medan itu mau berapa masjid dirobohkan. Begitu kita bangkitkan mendemo wali kota, mendemo ini, alhamdulillah sekarang berhenti. Tidak ada yang berani merobohkan masjid di Medan itu. Karena itu jalan terakhir. Yang kedua, Bu, jawaban saya, demo itu masuk ke wilayah fikih, ranah fikih. Fikih itu biasa perbedaan pendapat. Demo itu masuk ke fikih, Bu. Makanya sebagian ulama membolehkan, selama tidak. Jadi yang tidak membolehkan jangan mengklaim dirinya paling benar. Betul ya? Ini yang berbahaya itu, Pak. Kalau sempat kita biarkan ini, hukum habis, Pak. Islam diinjak. Sebagian ulama itu berpegangan dengan hukum-hukum di Arab yang dimana di sana kerajaan, sementara di sini demokrasi. Oh begini, Bu, memang ada hadis di hadis Sahih Muslim itu demo itu haram. Ada memang hadisnya. Tapi ketika melihat situasi tekstual itu bisa sementara ditinggalkan, bukan diabaikan. Contoh, dalam hukum Islam itu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Hai orang beriman, diwajibkan kamu kisos berkenaan nyawa ganti nyawa. Tapi ketika zaman Ali bin Abi Thalib tidak mengkisos pembunuh Utsman, karena kalau dibunuh pembunuh Utsman akan terjadi keributan besar, mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Kisos itu tidak ada dilakukan, padahal perintah Quran. Seorang ya, Bu, pembunuh Utsman tidak dikisos oleh Ali, padahal ada dan tahu kalau kita mengikut Quran wajib kisos. Kenapa Ali menunda kisos, tidak melakukannya? Kalau sampai di kisos terjadi perpecahan dalam tubuh Islam yang lebih besar. Jadi mudaratnya lebih banyak dari manfaatnya. Sama dengan demo. Kalau kita tidak demo, kita bangkit kemarin, orang akan menyepelekan Islam ke depan ini. Jadi presiden buruk, seolah-olah menghina Al-Quran itu hal yang biasa di negara demokrasi. Kita tunjukkan Islam haram. Bahkan dalam Islam menghina Al-Quran zaman Rasulullah itu dipancung. Kita bukan negara Islam, makanya mereka senang Indonesia negara demokrasi. Supaya kalau ada pemurtadan, tahu nggak Ibu? Orang yang memurtadkan dan dimurtadkan berdasarkan hadis dipancung. Nasihati 3 hari, tidak mau kembali ke Islam, pancung kata Rasulullah. Kenapa tidak bisa kita memancung pendeta yang memurtadkan? Karena negara kita bukan hukum Islam. Makanya orang kafir berkepentingan Indonesia negara demokrasi, bukan negara Islam. Ustadz ini yang begini nggak ngerti, karena nggak pernah ke lapangan, nggak pernah ke Tapanuli, nggak pernah ke hutan, ceramahnya di ruang AC. Kenapa ustadz-ustadz dari sunnah menyatakan demo haram? Ya udah terjawab, nggak usah diurus lagi mereka itu. Pusing saya. Siapa bilang ustadz sunnah kawan-kawan saya bangkit kok kemarin. Cuma mereka tidak mau diekspos. Siapa bilang ustadz sunnah nggak bangkit? Hanya sebagian kok. Udah ya. Ustadz, mereka berdahi apa ini, Bu? Berdalil dari dulu sudah ada yang menghina Al-Quran, bahkan Al-Quran dikatakan makhluk. Oh berbeda, bukan menghina, beda pendapat. Kalau Ahok ini sudah menghina, kok mau dibodoh-bodohi? Berarti dia mengatakan bahwa Al-Quran itu tidak layak diamalkan. Itu bukan menghina Quran, beda pendapat. Ya harus dipahami ini. Siapa yang bertanya ini, Bu? Maaf, angkat tangan, siapa? Oh Bunda ya. Persoalannya ini bukan menghina, beda pendapat. Sudah? Beda pendapat dengan menghina beda. Contoh, Bu, jangan pakai kipas ini dong, kipas saya lebih bagus. Saya bukan menghina kipas Ibu, cuma beda pendapat, saya ini lebih bagus. Bukan menghina saya. Jelas? Dah, cukup. Baik, pas jam 11 2 jam, jam 9:10 tadi mulai. Salah Ibu, kenapa terlambat? Saya 6:30 sudah di sini tadi, Bu. 2,5 jam saya kayak mak lampir di luar itu. Subhanallah, orang gak ada. Terima kasih. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.